Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kangen sekolah atau kampus? Atau mungkin rindu untuk jalan-jalan? Semenjak coronavirus atau biasa dikenal dengan COVID-19 ini melanda pertiwi bahkan dunia, kegiatan-kegiatan harus dihentikan. Semua aktivitas harus dilakukan dari rumah dalam lingkupan daring. Contoh yang paling simpel adalah hampir semua sekolah atau lembaga pendidikan mengganti sistem pembelajarannya dari luring menjadi daring. Hal ini tujuannya adalah untuk membatasi penyebaran COVID-19. Tapi, tanpa kita sadari, beberapa di antara siswa Indonesia mengalami kesulitan pembelajaran daring. Belum lagi, untuk para siswa yang berada di pelosok, mereka harus menjangkau tempat yang lumayan jauh untuk mengakses internet. Kuota internetnya pun mahal dan tidak semua anak dapat memiliki Android. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, tetapi wabah ini juga mengancam dalam segala aspek kehidupan. Pasar-pasar yang tadinya ramai akan pembeli, kini mendadak menjadi sepi. Rumah ibadah pun ditutup, karena jika dibiarkan dibuka, maka proses penyebaran pandemi ini akan terus berlanjut. Tapi di balik penerapan social distancing, ada beberapa orang, bahkan kelompok yang tidak mau mematuhi peraturan ini. Masih banyak di antara kita yang tidak menggunakan masker atau hand sanitizer, jarang mencuci tangan, dan sering duduk berkumpul membentuk keramaian. Padahal, jika kita memahami betul dan mematuhi segala macam peraturan protokol kesehatan, maka bangsa kita akan terbebas dari pandemi ini. Andai kata, jika saya menjadi seorang legislator, saya akan mengatasi berbagai macam masalah yang sedang melanda negeri ini dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, maupun religius. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sesuai dengan 3 fungsi DPR, maka saya akan melakukan pertama, fungsi legislasi. Pada fungsi ini, saya akan merevisi, memperkuat, bahkan mempertegas undang-undang mengenai pelaksanaan dalam penerapan protokol kesehatan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi yang tidak mengindahkannya. Kedua, fungsi anggaran. Pada fungsi ini, saya akan memberi bantuan kepada para pelajar atau mahasiswa berupa kuota internet dan juga guru-guru serta para dosen sesuai yang dibutuhkan. Selain itu, pada aspek ekonomi, saya akan memperhatikan para petani yang terdampak pandemi COVID-19 ini dengan memberikan penggalan dana sebagai modal usaha dan memberikan subsidi berupa bibit, pupuk, dan pestisida. Ketiga, fungsi pengawasan. Pada fungsi ini, ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk bekerja sama dengan beberapa lembaga. Misalnya, bekerja sama dengan Kemendikbud agar lebih memperhatikan sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang sulit akan mengakses internet. Kedua, bekerja sama dengan Kementerian Agama agar lebih menitik beratkan penggunaan protokol kesehatan pada sejumlah rumah ibadah yang masih buka dan membatasi kuota perorangan. Ketiga, bekerja sama dengan anggota TNI atau Polri dalam mengawasi sejumlah orang yang belum sadar akan pentingnya mematuhi peraturan ini. Semoga COVID-19 ini hanya membatasi fisik namun tidak membatasi impian. Mari satukan bahu kita untuk memerangi masalah pandemi COVID-19 ini. Optimis kita bisa, Indonesia bebas corona. Saya, Sri Suryani Mima, siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Nagikyo, siap berpartisipasi dan berkontribusi dalam ajang Parlemen Remaja 2020. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak aman, dan tetap di rumah.